Salah satu kisah mujizat di Alkitab di Perjanjian Lama itu adalah kisah yang ada di kitab Daniel. Ada beberapa yang luar biasa, tapi salah satu yang saya mau bacakan adalah peristiwa yang ada di kitab Daniel pasal 2. Waktu itu Daniel dan teman-temannya, eh, Sadrah, Mesah, Abednego itu sudah selesai pendidikan selama 3 tahun ya di kerajaan Babel. Kemudian didapati mereka itu 10 kali lebih pandai daripada orang-orang lain. Ya, mereka disejajarkan ikuti pendidikan sebagai orang-orang yang punya pengetahuan. Ya, ada orang-orang kasdim di situ dan ada orang-orang ya orang-orang berilmu, ya ada paranormal dan sebagainya lah ya. Nah, kemudian satu ketika di Daniel pasal 2 itu Raja Nebukadnezar itu bermimpi dan dia gelisah. Dia nggak tahu arti mimpi itu apa, dia gelisah, dia panggil orang-orang bijaksana, orang-orang berilmu, lalu dia tanya, dia bilang, saya ini mimpi ya, dan saya nggak bisa tidur, dan saya perlu untuk orang menafsirkannya buat saya. Tapi kalian harus kasih tahu juga saya mimpi apa. Ya. Jadi Nebukadnezar ini dia bermimpi, tapi dia ingin orang-orang bijaksana atau orang-orang berilmu itu kasih tahu kepada dia mimpi apa. Lalu kasih tahu juga artinya apa. Nah, itu satu hal yang sangat mustahil, ya nggak mungkin terjadi. Kita tidur satu ranjang pun kita nggak pernah tahu, ya istri kita atau suami kita itu mimpi apa. Tapi Raja Nebukadnezar tuh minta seperti itu, dan dia ngancam kalau nggak ada yang bisa kasih tahu saya mimpi apa dan artinya apa, maka semua orang berilmu, orang bijaksana yang ada saat itu akan dibunuh. Jadi Daniel dengan teman-temannya juga terancam untuk dibunuh. Kemudian Daniel minta waktu untuk bisa mencari tahu ya jalan keluarnya seperti apa. Kemudian kita bisa baca bahwa di Daniel pasal 2 itu Daniel ini berdoa ya dengan teman-temannya. Kita bisa lihat dari ayat 17 ini, dari Daniel pasal 2. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Ya, Hananya, Misael, dan Azaria ini Sadrah, Mesah, Abednego. Ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Perhatikan ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 20 sampai 22, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ayat 19 ini ya. Jadi ketika Daniel ini berdoa dengan teman-temannya, maka dikatakan di sini, rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel ini orang yang sekolah, ya. Ini bukan full timer, ini bukan pendeta yang mengkhususkan hanya untuk melayani Tuhan atau hanya untuk baca firman-Nya. Tetapi ini orang yang kerja bahkan sekolah ya di Babel. Dia belajar bahasa dan tulisan orang Kasdim. Orang Kasdim itu di Alkitab itu adalah
orang-orang paranormal, ya, para dukun. Ya, jadi Daniel ini belajar bahasa mereka, tulisan mereka. Tapi toh Daniel ini yang kira-kira ya sepertiga waktunya ya habis untuk bekerja, bergaul, berinteraksi dengan orang-orang dunia, orang-orang intelek, dan juga para dukun dan paranormal. Ya. Kira-kira 8 jam dari 24 jam dalam kehidupan setiap harinya, itu dia berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Ya, 8 jam mungkin buat tidur, ya. Kira-kira lah seperti itu ya. Tapi toh dia bisa begitu rupa bergaul dengan Tuhan, sehingga sesuatu yang mustahil itu, yang secara logika nggak mungkin tuh bisa dia peroleh. Yaitu dia bisa ngerti Nebukadnezar tuh mimpi apa. Sekalian diberitahu artinya. Kalau cerita mengenai Yusuf itu dipanggil untuk menafsirkan mimpi dari Firaun. Ya. Firaun mimpi, nggak bisa tidur, lalu kepala juru minuman bilang, saya kenal satu orang yang bisa menafsirkan mimpi. Lalu Yusuf dipanggil, Nebukadnezar cerita mimpinya itu apa, baru Yusuf langsung menafsirkan dan kasih jalan keluar tentang apa yang harus dilakukan. Nah, kalau Daniel ini Raja Nebukadnezar mimpi, tapi dia nggak mau kasih tahu mimpinya itu apa. Dia suruh orang lain kasih tahu dulu saya mimpi apa, ya, baru kasih tahu artinya apa. Ya jelas nggak mungkin itu. Tetapi ini bisa ditembus sama Daniel. Padahal Daniel ini bukan full timer, bukan pendeta, ya, dia orang yang kerja, dia belajar pelajaran-pelajaran sekuler, bahkan dia disejajarkan ya ada dalam kelompok orang-orang kasdim, ya, orang-orang para dukun dan sebagainya, ya. Tapi tahu dia bisa, ya, bisa diberi jawaban oleh Tuhan lewat satu vision, ya, penglihatan malam. Memang selanjutnya kalau kita baca di kitab Daniel ini, Daniel cerita pengalamannya dia berjumpa dengan malaikat, kemudian tentang akhir zaman, ya banyak hal yang dia bisa sampaikan. Jadi ini satu contoh orang yang kerja, ya bukan full timer, tapi bisa begitu dekat dengan Tuhan dalam pergaulannya, ya. Dia bisa sediakan waktu, setidaknya kita baca di Alkitab 3 kali sehari dia menyembah Tuhan. Lalu dia bukan hanya menyembah sebagai satu rutinitas, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia baca firman Tuhan, dia meneliti, dia puasa. Jadi ini orang yang luar biasa. Dia mencapai umur yang sangat panjang, sangat lanjut, dan dampak pelayanannya di Babel itu sampai sekarang masih ada. Ya. Orang-orang Majus yang datang untuk melihat Yesus yang baru dilahirkan itu diduga adalah orang-orang pandai dari timur, dikatakannya wise men, orang-orang yang kemungkinan besar adalah keturunan dari orang-orang bijak yang pernah tinggal di Babel, di mana Daniel menjadi pemimpin mereka. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya, yang pertama jelas nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tetapi kalau kita baca perkataan Yesus, nggak ada mustahil bagi orang percaya. Nah, orang yang percaya bahwa Tuhan itu bisa menyingkapkan segala sesuatu, ya, itu Daniel ini salah satunya. Dia bisa istilahnya naik ke surga, kemudian dia dapatkan jawaban itu. Nah, ini kabar baik bagi kita semua. Ya, mungkin kita bukan full timer. Kita hadapi apa, tapi ada contoh orang seperti Daniel yang dalam suatu penglihatan malam Tuhan kasih tahu solusi yang dia butuhkan itu apa. Nah, seberapa jauh nih kita bisa meniru sikap Daniel. Dia orang kerja loh, orang sibuk, dan dia kerja sebagai tawanan pada waktu itu kan, nggak punya pilihan. Kalau kita kerja kita nggak suka, kita bisa pindah. Di sana di Daniel mana bisa. Tapi toh dia bisa berprestasi. Dia punya hubungan dengan Tuhan begitu rupa, sehingga sesuatu yang mustahil itu bisa diterobos, ya. Nah, ini yang disebut mujizat, ya, di luar kemampuan manusia.
Kita bisa belajar juga dari Daud di Mazmur 5 ayat 4 ya. Ini dia sedang punya masalah ya, kalau kalau dibaca bagaimana dia tuh dalam situasi yang sulit ya. Tapi apa yang dia buat di sini? Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, dia punya satu habit, kebiasaannya untuk bangun pagi lalu menantikan Tuhan. Ya, dia berseru kepada Tuhan. Ya, tidak hanya lapor gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak sadari kan doa kita satu arah. Kita ngomong aja, bacain daftar gitu. Apalagi kalau di gereja yang udah rutin ya, itu kadang-kadang doa itu udah seperti satu daftar yang dibaca. Ya, sepertinya kalau nggak dibaca tuh Tuhan tuh lupa. Ya. Habis A doain B, habis itu C dan seterusnya ya. Nah, mungkin karena itu ibadah ya, jadi kita punya waktu yang terbatas. Tapi kadang-kadang itu membuat kita terpola. Kita berpikir doa ya seperti itu. Ya, kita ngomong sebanyak mungkin. Tapi kalau di sini kita baca bagaimana Daud, dia sudah berseru ya. Dia mengatur persembahan, kemudian dia menunggu-nunggu. Dia menantikan Tuhan bicara. Ini pada waktu pagi. Pagi itu jam berapa? Bisa pagi sekali. Ya mungkin seperti Daniel itu yang dibilang pada waktu penglihatan malam, Tuhan menyingkapkan rahasia itu. Kan kalau kita bilang malam itu bisa jam 11. Ya. Jam 11 sebagian orang belum tidur mungkin ya, atau saatnya mulai tidur. Tapi kalau udah lewat jam 12 ya, jam 1 pagi, itu bisa disebut malam ya, atau pagi buta. Nanti kita bisa lihat ya beberapa contoh. Dan banyak kesaksian orang-orang cerita bahwa ketika mereka mencari Tuhan, menyediakan waktu di pagi hari, Tuhan itu menjawab ya. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu. Tapi memang waktu kita bangun pagi, kita baca di kitab Yesaya, Tuhan itu mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita sedang belajar, diajar sama Dia. Telinga rohani kita dipertajam untuk kita bisa menangkap dan kita bisa belajar. Kita menjadi murid yang mendengar Tuhan itu bicara, mengajari kita, tidak hanya untuk menjawab persoalan kita, masalah kita, tapi juga membuat kita semakin kenal Dia. Dan perlu sikap seperti Daud ini, aku menunggu-nunggu, aku menanti-nantikan Tuhan. Ada lagi di Mazmur 119 ya, ini Mazmur yang merupakan pasal terpanjang di Alkitab ya. Ada 150 ayat dan isinya mengenai firman Tuhan, tentang merenungkan firman ya, tentang membaca firman, berpegang pada firman. Mazmur 119 ayat 147 sampai dengan 148. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Ya. Jadi pagi-pagi buta artinya masih gelap. Ya. Ini bisa berarti jam 2 pagi, jam 3 pagi. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Ya. Di gereja tempat saya berbakti itu ada menara doa ya, 24 jam. Jadi non-stop ya. Biasanya kalau orang ikut tuh ya ada yang sejam, ada yang 2 jam. Tapi pergantian dari tim yang memimpin itu 3 jam. Ya. Saya ikut beberapa kali yang jam 4 sore sampai jam 6 sore ya. Tapi saya sudah pernah ikuti semua ya. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Ya, lalu ganti ruangan ya, jam 6 sampai jam 9, 9 sampai jam 12 malam ya. Berganti aja di jam 12 ya. Jam 12 malam sampai jam 3 pagi, jam 3 pagi sampai jam 6 pagi, jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, 9 sampai 12 ya. 12 sampai jam 3, saya sudah pernah lewati itu ya. Pada waktu yang berbeda-beda, semuanya sudah. Dan yang paling sedikit dan orang itu ngantuk itu adalah pagi. Sekitar jam-jam 1, jam 2, ya, jam 3. Itu biasanya orang ngantuk.
Tapi mereka berusaha tetap ada di situ karena bergantian ya diisi untuk tetap selalu ada doa 24 jam ya. Nah, justru pada saat seperti itulah sebenarnya jawaban doa atau mujizat itu terjadi. Ini contoh lainnya di Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah itu Yesus segera memberitakan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam atau jam 3 pagi, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ya. Jam 3 malam ya atau jam 3 pagi ini. Ini juga waktu yang banyak orang tidur di sini. Ya, tapi justru Yesus datang berjalan di atas air, itu kan mujizat ya. Kemudian ia hendak melewati mereka. Ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, ketika jam 3 pagi atau jam 3 malam Yesus datang kepada mereka, itu saatnya terjadi mujizatnya. Dan ia hendak melewati mereka. Nah, ini satu poin yang bisa kita pelajari ya. Ketika Tuhan sedang bekerja, khususnya dalam konteks ini jam 3 pagi ya. Nah, kitanya sadar nggak bahwa ada dia di situ. Ya. Nah, murid-murid ini melihat, tapi mereka kira ini hantu. Mereka berteriak-teriak. Jadi waktu mereka berteriak-teriak, Yesus berkata, tenang, ini aku. Ya, ini yang kalau yang tidur ya nggak tahu, tapi yang bangkit waktu itu ngerti. Karena mereka kan sedang menghadapi masalah ya. Mereka sedang mendayung dengan susah payah ya karena angin sakal katanya. Lalu ketika Yesus naik, angin itu reda. Jadi begitu mereka sadar, mereka berseru, itu tuh ya. Di bagian lain itu kalau kita baca di Matius tuh, itu Tuhan ya. Lalu ketika Yesus naik ke perahu, angin itu reda. Nah di bagian lain ketika itu Tuhan ya, Petrus langsung ngambil inisiatif ya. Ya waktu Tuhan Yesus bilang, tenang, ini aku gitu ya. Petrus bilang, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku jalan di atas air, mendapatkan engkau. Dan Petrus jalan. Ya. Jadi orang yang sadar, alert, nggak kehilangan kesempatan itu, dia ngalami mujizat itu. Ngalami mujizat jalan di atas air. Itu Petrus ya. Di bagian lain kita baca itu. Nah, kemudian begitu Yesus naik, angin reda. Dan di bagian lain kalau diceritakan, begitu dia naik perahu, tiba-tiba mereka sampai di tempat tujuan. Ya, jadi kita bisa belajar di sini satu hal ya. Ketika kita menyediakan diri ya, pada waktu malam, pada waktu teduh, ya, atau pagi-pagi buta kita bangun mencari Tuhan, itu jawaban doa tersedia. Ya, Daud mengatakannya di Mazmur 16 ayat 7 ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Salah satu hal yang perlu kita taklukkan ya dalam kehidupan kita itu daging kita. Yaitu lewat puasa, ya, mengontrol tubuh kita. Yang kedua tuh lewat bagaimana kita bangun pagi. Ya, kita ubah ya, kita tidur cukup cepat supaya bisa bangun pagi. Tentu jamnya bisa beda-beda, tapi coba sediakan waktu khusus entah seminggu sekali. Waktu kita tuh waktunya luang untuk bisa bangun pagi seperti ini ya. Jam 3 pagi merenungkan, cari Tuhan dan ngalami mujizat. Tiba-tiba badai itu reda, tiba-tiba perahu yang kita tumpangi sampai di tujuan, dan kita bisa mengalami juga mujizat kayak Petrus berjalan di atas air ya, dalam bentuk yang berbeda. Tapi poinnya adalah, ayo cari Tuhan ya. Selalu ada hal yang bisa diatasi ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu bangun pagi. Kita perlu mengalahkan kedagingan kita ini ya, supaya roh kita sudah lahir baru ini menjadi dominan.
Haleluya. Amin.